atau koordinator kelas ya. Saya masih di booking Asifa 2-3 minggu ke depan. Jadi sebelum UAS ya kita offline, kita sarapan bareng ya kampus. Nanti PJ-nya koordinator kelas. Oke, sedikit lagi. Ini cepat juga. Ini saya mengulang saja sekali lagi materi yang lalu, analisis keputusan. Ya, ini saya kira sudah jelas bahwa analisis itu keputusan itu sangat penting. Tadi sudah saya sampaikan. Kemudian unsur-unsur di dalam pengambilan keputusan, jadi sudah sebagian besar juga saya sampaikan. Ini juga, nah sudah. Nah, saya ingin menekankan ya, kesalahan dalam pengambilan keputusan. Ya. Jadi jangan sampai kita sudah mengalokasikan waktu yang panjang lebar, anggaran yang besar, tapi ternyata keputusannya salah atau tidak bagus, tidak berkualitas. Apa sebabnya? Yang pertama adalah buru-buru, tergesa-gesa. Juga adanya ego, ya, ego atau narsis, ya, dirinya, unitnya yang paling benar. Kemudian tidak memperhatikan orang lain. Juga ada kepentingan lain di dalam mengambil keputusan, bukan untuk kepentingan organisasi atau perusahaan. Kemudian dalam proses pengambilan keputusan itu saling menyerang, saling melemahkan orang lain. Kemudian kurang analisis, mengevaluasi. Poin berikutnya adalah mendefinisikan tujuan membuat keputusan itu kurang lengkap atau kurang detail. Rumusan analisis diagnostik masalah bisa kurang jelas, tidak konsisten, atau terlalu fokus atau salah membuat prioritas ya, terkait sasaran, tujuan, target yang ingin dicapai. Kemudian kurang efektif di dalam memanfaatkan informasi, data. Penting sekali data, informasi, selengkap mungkin. Dan hari gini, ya sekarang ini, sesuatu yang sangat powerful itu adalah informasi dan data. Orang yang mampu menguasai informasi yang data itu orang yang unggul, ya, orang yang selalu menang di dalam persaingan. Maka selain kelengkapan informasi data, juga kualitas informasi. Ya, artinya informasi data tidak semuanya dipakai, dicari yang relevan, mengklasifikasikan informasi data. Kemudian kemampuan mengolah data. Sistem aplikasi pengolahan data sudah banyak sekali. Kemudian berikutnya adalah kurang memperhatikan dampak daripada keputusan. Ya, analisis keputusannya terlalu dangkal, terlalu sempit, ya, seperti itu. Kemudian tidak menyadari adanya berbagai alternatif yang lain. Nah, kemudian yang terakhir poinnya adalah kurang melibatkan pihak terkait, ya, agak eksklusif, ya, sempit wawasan, sehingga dampaknya adanya kurang buy-in atau kurang dukungan. Ya. Keputusan yang diambil tidak populis atau tidak diterima oleh semua yang terlibat. Ini saya kira sudah saya singgung, menjelaskan tujuan itu penting, tujuan dari keputusan agar semua yang terlibat itu memahami, ya, memiliki kesadaran, buy-in, ya, mendukung apa yang kita putuskan. Membuat sasaran, saya kira ini mengklasifikasikan. Nah, saya mau tekankan di sini, sasaran untuk mudahnya ya dibuat sasaran yang mutlak, ya sebutlah M begitu ya. Nah, itu sasaran yang harus
harus pasti dan wajib, ya, disebut mutlak, ya, yang bisa diukur, ya, dan realistis. Maka sasaran pengambilan keputusan itu apa? Targetnya apa? Harus terukur, harus realistis. Ya. Kemudian ada juga sasaran keinginan. Jadi bukan sasaran mutlak, bukan sasaran pokok. Nah, itu harus diidentifikasikan juga. Maka kita paling tidak membuat 2 kategori sasaran. Sasaran mutlak dan sasaran keinginan. Atau kita sebut I. Kenapa I? Itu maksudnya interest. Kemudian menentukan bobot. Jadi ada bobotnya. M berapa bobotnya? Sebutlah 1, 2, 3. Ya. 1 yang paling tinggi. Ya. 2,5, 3 yang kurang. Keinginan juga, sasaran keinginan dibuat dibobot. Ya, 1, 2, 3. 1 yang paling tinggi. Kemudian berikutnya adalah mengelaborasi, menjelaskan alternatif-alternatif. Saya kira ini sudah saya singgung tadi. Nah, ini dia. Memilih atau memverifikasi alternatif dengan mengacu, menghubungkan dengan sasaran mutlak, ya, M, dan memberikan pada dikaitkan dengan sasaran keinginan atau I. Maka di dalam memilih alternatif, jika di dalam alternatif itu ada satu sasaran M yang tidak tercapai, maka alternatif itu tidak bisa dipakai atau gugur. Jadi setiap alternatif harus ada sasaran mutlaknya yang harus dicapai. Maka mengevaluasi alternatif itu jika sasaran-sasaran tersebut ada sasaran mutlak. Nah, kalau sasaran keinginan itu kita beri nilai, maka nilainya yang paling tinggi yang diambil. Ya, misalkan informasi pada alternatif terbaik diberi nilai 10, yang lain diberi nilai relatif yang nilai relatif terhadap yang terbaik. Ya, artinya dihubungkan, kemudian dikalikan, kemudian jumlahkan. Nanti ada contohnya. Ini mempertimbangkan risiko. Nah, kalau ada risiko dikuantifisir. Saya nggak tahu kalian sudah dapat manajemen risiko atau belum. Ya, ini sederhana aja. Kalau belum dapat, risikonya risiko besar itu 1, risiko sedang 2, risiko rendah 3. Nah, risiko itu artinya adalah kegagalan di dalam pencapaian sasaran mutlak, ya, tujuan. Kemudian menetapkan pilihan akhir, nanti dibuat grafiknya. Ini oke. Saya kira ini sekali lagi refreshing. Nah, sekarang tugas, ya, studi kasus, tugas kelompok. Saya akan jelaskan sedikit tugas kelompok. Nah, nanti dibaca. Sebentar lagi saya sharing. Oke, kasusnya adalah Bank Syariah Adil Sejahtera Mandiri. Ini sebuah bank komersial. Nah, kemudian nanti dibaca, semuanya lengkap di sini. Yang penting adalah tugasnya. Ya, tugasnya dari nanti dianalisis. Ya. Pertama, kalian buat kelompok. Jadi total jumlah 2 kelas itu berapa? Ya. Terus maksimal satu kelompok itu 6. Ya, 6. Jadi buatlah 5, tapi maksimal 6. Saya lupa jumlah kelompok kita, atau kelompok yang dulu dipakai boleh. Terus kemudian dipilih ketua, sekretaris, juru bicara, dan seterusnya. Ya. Nanti hari ini, sore nanti jam 5, saya sudah terima susunan kelompok.
Jadi masing-masing ketua kelompok japri saya mengirimkan kelompoknya. Ya, sore ini jam 5 hari Jumat tanggal berapa nih? Tanggal 12 Mei. Ya, ingat ya. Tanggal Jumat 12 Mei jam 17.00. Saya sudah terima daftar kelompok. Ya. Silakan kalian sendiri yang membuat kelompok. Kemudian buatlah analisa persoalan, apa penyebab terjadinya persoalan, kemudian buat analisis rasional, kemudian buat klasifikasi berbagai masalah, kemudian buat berbagai pilihan-pilihan, kemudian buat urusan alternatif sesuai prioritasnya atau alternatif prioritas. Kemudian nomor 7 ini, buatlah mind map, ya, peta masalah, induknya, cabangnya, rantingnya, dan seterusnya. Kemudianlah berikutnya membuat proposal penyelesaian. Nah, kemudian tugas dibuat di dalam dua bentuk, Word dan PowerPoint. Kemudian proses penyusunan, coba nanti sekretarisnya membuat, mencatat rapatnya kapan, terserah mau offline atau online. Jadi dibuat jadwal, ya, jadwal diskusi rapat. Kemudian membuat notulensi, siapa ngomong apa, ya, dicatat semuanya. Kemudian pembagian tugas. Nah, tugas dikumpulkan hari Kamis tanggal 18. Ya, hari Kamis tanggal 18 jam pokoknya masih hari Kamis lah. Jam 23 terakhir. Ya, ini jam 19 saya koreksi ya. Nah, ini segera saya kirim ke grup ya. Oke. Baik, sudah saya kirim kasusnya. Ada pertanyaan? Silakan. Kita cukupkan jam 8 ya. 3 menit. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Baik tentang materi maupun kasus. Tapi nanti kalau ada pertanyaan di dalam kasus, ketuanya saja yang japri saya ya. Jadi ketuanya yang japri saya. Ingat ya, sore ini ketuanya mengirimkan japri saya susunan kelompoknya. Ya, kemudian seluruh kasus hasilnya disampaikan paling lambat hari Kamis tanggal 18 Mei. Baik, ada pertanyaan? Masih 3 menit, belum 8, jam 8. Kapan Pak izin bertanya Pak? Ya, siapa nih? Husna Pak. Husna, gimana? Terkait pembagian kelompoknya Pak, berarti yang jam 5 sore itu nanti itu baru yang pembagian nama anggota kelompok sama pembagian tugasnya aja Pak? Apa gimana Pak? Ya, jadi ketua kelompoknya siapa, terus sekretarisnya siapa, nanti juru bicaranya siapa, walaupun nanti juru bicaranya tidak harus yang mempresentasikan. Jadi susunan kelompok aja. Ya. Ya Pak, baik Pak, terima kasih Pak. Ya, yang lain? Cukup? Baik, kalau cukup, saya kira cukup sekian dulu. Kalian punya waktu untuk menyusun kelompok maupun memahami masalah, silahkan dimulai untuk diskusi.
Saya kira saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan kalian semuanya selalu sehat, semangat, dan bisa menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. Lebih kurangnya mohon maaf. Quli hadza wa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ya, Pak. saya tutup ya. Ya. Assalamualaikum. Salam.